Saya sudah sabar. Itu keyboardnya siapa yang masang? Nggak tahu loh. Gerejanya Suwung dari apik ya. Gerejanya Suwung jadi omber ya, tempat majelis. Gerejanya wis dadi. Kalau nggak ada yang pakai karangan apa sih? Anu pakai apa? Kalau ini benyate. Ini dengan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan ibadah dengan Tuhan untuk dengan hadir dan berkati. Kiranya firman-Mu dapat kami cerna dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan lupa menyerahkan semua pihak yang terlibat di dalam ibadah kali ini. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara semuanya. Bersyukur kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali Bapak Ibu di dalam ibadah khusus pada hari ini. Hari ini kita memasuki bulan keluarga dan juga secara PGI kita ada di dalam hari perjamuan kudus sedunia yang dirangkaikan dengan hari pekabaran Injil di Indonesia. Dan kita bersama-sama pada saat ini beribadah di DKJ Karanganyar. Untuk itu kami semua majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada majelis DKJ Karanganyar yang sudah memberikan izin gedung gereja dan juga beserta fasilitasnya untuk dipakai di dalam kebaktian pada siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, bagi semua yang menyampaikan dan mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh anggota jemaat dalam ibadah ini. Secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara, kamu yang datang dan beribadah di DKJ Menara Kasih Suwung yang kami di DKJ Karanganyar, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan juga apabila Bapak Ibu Saudara nanti memerlukan informasi terkait dengan persekutuan dan pelayanan gereja, disilakan menghubungi majelis perjamuan kudus dunia dan dari Pekabaran Injil Indonesia. Dan pada hari ini kita menggunakan liturgi dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST). Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita
Bapak Ibu kami tentu bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah ini dengan kita menyanyi dari Kidung Surat 33. Dinyanyikan baik 1 dan 3, suaramu ku dengar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, dalam ibadah ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Dengarkanlah suara panggilan Tuhan bagi setiap orang yang hendak mengambil bagian dalam kesukaan perjamuan kudus ini. Seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengakui dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus bahwa kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu ya Tuhan. Janganlah murka amat sangat, dan janganlah
mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Dengarkanlah sekarang amanat hidup baru seperti tertulis dalam surat Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amen.
kita tunduk dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan peletakan dan peneguhan penatua, sebagaimana kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Gereja memiliki kepemimpinan yang terdiri atas dua sisi. Pertama, sisi ilahi, di mana gereja dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Kedua, sisi manusiawi, di mana gereja dipimpin oleh manusia yang dipanggil oleh Allah sebagai rekan sekerja yang dianugerahi jabatan gerejawi. Bersama pendeta, penatua, dan diaken menjadi penanggung jawab kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan penyelamatan Allah, pemeliharaan keselamatan, maupun organisasi gereja. Penatua memiliki tugas khusus mengatur kehidupan gereja, sedangkan diaken memiliki tugas khusus melakukan pelayanan kasih kepada warga gereja dan masyarakat. Mari jemaat kita tunduk dalam doa. Kami percaya Engkau yang telah menyertai pelayanan seorang penatua maupun diaken dari masa ke masa. Engkau yang memberi dan Engkau yang memenuhi, bahkan Engkau memperlengkapinya dengan segala hikmat dan kekayaan-Mu. Saat kali ini ya Allah, kami datang membawa saudara-saudara kami yang akan meletakkan jabatan gerejawi, maupun saudara-saudara kami yang akan diteguhkan menjadi penatua dan diaken. Datanglah bersama dengan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Amin. Penatua dan atau diaken yang berakhir masa pelayanannya, saya persilahkan berdiri, yaitu Penatua Imam Budi Wibowo, Penatua Rianto Aldurado, Diaken Hadi Wartanto. Nah ini Mas Pak Hadi, mohon ke depan aja ya. Dan juga Penatua Endang Murjatiningsih. Menurut ketentuan gereja, masa pelayanan saudara sebagai penatua dan atau diaken sudah berakhir. Dengan ini saya nyatakan secara resmi bahwa saudara-saudara telah mengakhiri jabatan sebagai penatua dan atau diaken. Majelis Gereja dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bersama-sama melaksanakan tugas pelayanan dengan setia dan bertanggung jawab. Juga berterima kasih kepada keluarga saudara yang telah mendukung pelayanan saudara. Sekalipun saudara tidak lagi menjadi penatua dan atau diaken, kami berharap saudara tetap giat dalam pelayanannya. Saya persilakan Bapak Imam Budi Wibowo untuk duduk di tengah jemaat. Kami ucapkan terima kasih. Mulai hari ini beliau
sudah menjadi warga jemaat di tengah-tengah jemaat. Dan saat ini juga akan diteguhkan kembali jabatan penatua dan juga akan diteguhkan bersama-sama penatua dan atau diaken yang baru, yaitu Penatua Rianto Aldurado, Penatua Hadi Kuartanto, Penatua Endang Murjatiningsih, Penatua Ponco Edi Rianto, Diaken Christian Susilo Utomo, Diaken Eni Susanti. Agar jemaat menjadi saksi kesungguhan saudara menjadi penatua dan atau diaken, maka silakan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya sebagai penatua dan atau diaken? Apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan atau diaken dengan penuh tanggung jawab? Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh organ pelayanan gereja dan masyarakat? Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara? Diaken Eni Susanti. Bagaimana jawab saudara? Diaken Christian Susilo Utomo. Bagaimana jawab saudara? Penatua Ponco Edi Rianto. Bagaimana jawab saudara? Penatua Endang Murjatiningsih. Bagaimana jawab saudara? Penatua Hadi Kuartanto. Bagaimana jawab saudara? Penatua Rianto Aldurado. Atas nama gereja, saya meneguhkan saudara penatua dan atau diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mohonkan berkat untuk hamba-hambanya kali ini. Tuhan Allah yang penuh kasih, Maha Murah, memberkati saudara untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Bapa di dalam surga, inilah pelayan-pelayan, hamba-hambamu, penatua dan atau diaken. Engkau yang pegang janji mereka, Engkau pun yang akan setia menepati janji, yang akan menyertai, memperlengkapi, menolong dalam setiap kesukaran, kesulitan, tantangan kehidupan dan pelayanan. Engkau pun yang akan terus bekerja supaya mereka, pelayan-pelayan, boleh menghasilkan buah-buah pelayanan yang tentunya makin menyenangkan hati Engkau dan membangun kehidupan bersama. Kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau tetap ada untuk mereka. Dimanapun mereka Engkau tempatkan, Engkau beri tanggung jawab, Engkau beri kesempatan untuk memimpin, menggembalakan domba-dombamu. Engkau pun Tuhan yang akan beri
berbagai kemurahan, jika apapun yang mereka boleh butuhkan, mereka boleh menikmati dengan segala kemurahan. Engkau juga akan memberkati keluarga yang senantiasa mendukung, menopang pelayanan mereka, jika kehidupan keluarganya pun menyenangkan hati Tuhan dan senantiasa diberkati. Kami serahkan sepenuhnya hamba-hambamu ini, penatua dan Atokia, sepenuhnya, seutuhnya ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan untuk berkat pemberian. Kami sambut dengan syukur dan sukacita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini akan disilakan surat keputusan majelis dengan pengangkatan saudara sebagai penatua. Tuhan memberkati pelayanan. Dan pelayanan saudara sebagai seorang diaken. Tuhan memberkati. Saya persilahkan majelis yang baru untuk menghadapi jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah penatua dan atau diaken yang baru diteguhkan ini. Kasihilah dan dukunglah dia agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan saudara-saudara majelis yang baru diteguhkan di hadapan saudara ini adalah jemaat Tuhan yang harus saudara gembalakan. Gembalakan jemaat Tuhan dengan penuh kasih dan layanilah mereka dan layanilah orang-orang dimanapun saudara ditempatkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan majelis yang baru untuk duduk di kursi kelanggahan kapal kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pelayanan perjamuan kudus kali ini didasarkan pada kitab Habakuk 1 sampai dengan 4 serta Habakuk 2 1 sampai dengan 5. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru padamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik menghukum orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul kembali. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya padaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan
ukirkanlah itu pada roh-roh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menapi saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah HPII dan HPKD, Hari Perkabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia tahun ini. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Lama atau sebentar? Berkaitan dengan waktu. Kalau berbicara tentang waktu, maka pertanyaan ini pun ingin mengungkapkan persoalan mau bersabar atau tidak. Namun dalam kitab Habakuk 2 ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah HPKD HPII ingin mengajak kita bergumul tentang sebuah waktu, lama atau sebentar, tetapi di sana itu hidup oleh percayanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada iklan komersial yang agak aneh tapi justru itu laris manis. Kita bisa sebut beberapa iklan. Orang pintar minum bla 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 gitu ya. Kalau belum minum itu berarti belum tergolong orang pintar. Padahal jelas nggak ada hubungannya. Nggak ada kaitannya sama sekali pintar dan bodoh dengan minum bla 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 tadi. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang beli gitu ya. Orang pintar minum, ada apa kalau sudah minum itu langsung pintar, Bapak Ibu. Ada pula iklan kosmetik, mengajak penonton untuk makin tertarik, kulit sehat, kulit makin kencang dan cerah, dan tampil awet muda. Itu produk kosmetik, Bapak Ibu. Ya, semua orang pasti tahu bedanya istri saya dengan Dian, anaknya Pak Agus, ya. Pasti tahu. Nggak mungkin lah, nggak bisa membedakan mana yang masih muda dan mana yang sedang menuju menua, kan gitu ya. Mau dipoles seperti apa, ya tetap aja ada bedanya. Oh, Dian itu masih muda. Oh, istrinya pendetanya itu sudah mulai menua, mulai keriput. Gak bisa dibohongi, meski dipoles dengan kosmetik. Terus, masa sih gak bisa membedakan? Masa istri saya tetap awet, muda, dan nanti menuanya kapan, kan gitu ya? Gak ada hubungannya produk ini dengan awet muda. Karena menua itu pasti, Bapak Ibu. Menua itu pasti. Menua itu pasti. Kulit keriput itu sebuah kepastian. Nggak bisa dibohongi.
Mau usia berapapun, usia 50 udah jelas, udah menua gitu ya. Nggak usah pengen awet muda gitu ya. Tapi anehnya banyak orang yang beli produk ini. Saya juga heran dengan iklan produk rokok yang jadi kegemaran saya. Iklannya itu naik kuda, koboi, lalu bawa tali, lempar, tangkap kerbau. Nah, kerbau apa-apa lah gitu ya. Tangkap, lalu di sana mensimbolkan kejantanan ya. Sampai sekarang saya nggak tahu hubungan produk rokok tersebut dengan kejantanan. Dan sampai sekarang saya juga belum pernah bisa menangkap seekor kerbau gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Nah, ini pada kenyataannya kenapa kok saya beli yang itu terus gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya antara jantan dan bisa pegang kerbau. Lalu kita bilang, ya namanya juga iklan Pak. Ya, mau gimana lagi? Yang penting laku. Gitu ya. Biar seperti apa, orang bilang nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya, kita hanya dibohongi dan lain sebagainya. Toh produk itu tetap dibeli. Tetap dibeli. Itu anehnya Bapak Ibu. Mau bilang seperti apa, orang percaya dengan produk tersebut. Bahkan orang banyak yang mengatakan kita sudah kemakan iklan gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita juga beli produk itu gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan belajar dari sebuah pergumulan seorang nabi. Nabi itu manusia biasa, Bapak Ibu. Dia bukan Superman atau Wonder Woman gitu ya. Dia manusia yang biasa, sama seperti kita. Ia juga mengalami dan merasakan pergumulan dan persoalan yang begitu berat. Ia sama dengan kita. Ia berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Ia bergumul, ia bisa menangis, ia bisa sedih, ia bisa tertawa, ia bisa tersenyum. Karena ia memang merupakan representasi dari kehidupan umat Tuhan. Ia mewakili umat Tuhan yang sedang bergumul dalam berbagai macam persoalan dan tantangan. Maka ketika kita membaca kitab Habakuk di sana, Habakuk sedang mewakili umat Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang menangis, yang sedang meratap, hingga berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Nabi yang sedang galau ini sedang mengungkapkan persoalan hidupnya. Masalah yang tak kunjung selesai, sakit yang tak kunjung sembuh, gitu. Masalah yang datang bertumpuk-tumpuk, tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya. Berapa lama lagi Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu berdoa seperti halnya Habakuk? Berapa lama lagi Tuhan? Aku harus tanggung, aku harus pikul sakitku ini, aku harus pikul persoalanku ini. Sampai kapan Tuhan ini selesai? Ini sebuah wujud ungkapan kegelisahan, kegalauan seorang nabi Tuhan, nabi besar. Tetapi jangan lupa ia adalah representasi kita. Kalau kita berkata saya nggak pernah seperti itu, bohong. Kita pasti pernah mengalami, dan ada satu titik kita harus berkata, berapa lama lagi Tuhan? Masalah yang tak kunjung selesai, sakit yang tak kunjung sembuh,
tantangan datang bertubi-tubi. Kita sedang menanti. Kita berusaha sabar. Tetapi di dalam doa kita terus memohon. Tapi ada satu titik kita merasakan, Tuhan, kok Engkau diam? Seolah Engkau membisu. Engkau membiarkan kami, umat-Mu harus berhadapan dan mengalami kondisi yang demikian. Seolah Engkau justru diam, tidak mau bertindak. Seolah Engkau membiarkan orang-orang fasik berkuasa, orang-orang tidak benar justru merajalela. Dan kami harus hidup di tengah-tengah kefasikan dan ketidakbenaran. Itu membuat hati kami, hidup kami tidak tenang. Berapa lama lagi, Tuhan? Ia mau Tuhan segera turun tangan dan pegang kendali atas persoalan hidupnya. Dan itulah keadaan yang sering kali kita alami. Kita mau Tuhan, tolong dong, pegang kendali atas masalah kami ini. Tapi pada kenyataannya kita justru menanti dan menanti. Berapa lama lagi Tuhan? Bukankah ini yang sering kita alami Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam menjalani kehidupan? Seringkali kita bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Aku capek, letih. Berapa lama lagi aku harus hidup dengan penyakitku? Berapa lama lagi aku harus hidup dengan masalahku? Berapa lama lagi aku harus hidup di tengah-tengah kekacauan ini, di tengah-tengah ketidaknyamanan ini, di tengah-tengah situasi keadaan ekonomi yang tidak menentu ini? Itulah pergumulan Nabi dan itulah pergumulan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tapi apakah semudah itu menjadi seorang yang galau dan meragukan Tuhan di kala situasi yang sulit, lalu berubah menjadi percaya? Habakuk 1:1-4 kita disajikan kegalauan. Tetapi Habakuk 2:1-4 kita melihat ada sebuah keyakinan, ada sebuah iman yang mulai tumbuh, mulai mengakar, mulai kokoh, mulai kuat. Dari seorang yang galau, seorang yang ragu, lalu berubah menjadi orang yang percaya. Habakuk berkata, orang benar itu hidup oleh percayanya. Gak semudah itu orang bilang ya dan amin. Iman bukan sekedar kata, tetapi melainkan sebuah tindakan yang nyata. Bukan persoalan ya dan amin, tetapi di sana ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ketika kita mengatakan iya Tuhan, maka kita punya konsekuensi melakukannya dan menyatakannya itu dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Maka kata dan tindakan adalah sebuah satu kesatuan. Itulah yang disebut orang beriman. Ketika kata berlainan dengan tindakan, maka itu bukan sebuah sikap beriman. Bahkan
Tuhan Yesus seringkali mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang seringkali beda kata dan tindakan. Yesus mengatakan mereka sebagai orang-orang yang munafik, wong lamis. Indah kata-kata tetapi beda pada sebuah tindakan. Sebuah kesatuan antara hati dan tindakan. Bila bilang ya dan amin, maka segala hal yang kita jalani dalam hidup ini adalah hidup karena iman, karena percaya. Karena memang percaya itu tidak mudah, apalagi menjadi orang percaya. Untuk menjadi percaya itu nggak mudah, apalagi menjadi orang percaya. Bapak Ibu, banyak pejabat itu punya tangan kanan, asisten, atau orang yang dipercaya. Maka kalau Tuhan menunjuk kita menjadi orang percaya, apa artinya? Bahwa Tuhan sedang memberikan kepercayaannya kepada kita. Bahwa kita ini orang-orang yang bisa dipercaya. Teguh antara kata dan tindakan. Kita nggak bisa bilang cuma percaya bila kita tidak bisa menunjukkan sikap dan tindakan yang sesuai. Maka sebenarnya orang tidak akan disebut sebagai orang yang dipercaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada cerita tentang petani kentang yang setelah panen, seluruh kentangnya itu diangkut ke bak mobil untuk dibawa ke pasar. Lalu ada orang yang bertanya, Pak Tani, apa enggak repot sih nanti memisahkan mana kentang yang besar dan mana kentang yang kecil? Kemudian petani itu menjawab, oh tentu tidak repot memisahkan antara kentang yang besar dan kentang yang kecil. Sebab nanti selama perjalanan menuju pasar akan ada begitu banyak goncangan karena jalan tidak rata yang akan dilalui oleh mobil bak ini. Kentang yang besar akan selalu tampil ke permukaan. Sedangkan kentang yang kecil ketika terjadi goncangan ia akan turun ke bawah. Gak repot kan untuk memisahkan yang kecil dan yang besar. Tahu nanti kalau sudah kena goncangan, yang besar itu akan tampil, yang akan tampak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kebenaran dari kalimat yang kita dengar dari kitab Habakuk 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu hidup oleh percayanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah melihat peneguhan majelis penatua dan atau diaken. Sebenarnya jabatan penatua dan diaken itu jabatan yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Beda dengan jabatan pendeta. Pendeta itu terbatas. Kalau sudah lereh, nggak mungkin ditabiskan kembali. Ada batasan waktu, ada batasan usia.
Maka jabatan penatua dan diaken ini adalah jabatan yang tak terbatas. Maka ketika ia diteguhkan dan ia menjalani pelayanannya, dan ketika waktunya lereh, dia menjadi jemaat. Sebetulnya jabatan penatua atau diaken itu masih melekat. Ingat Bapak Ibu, itu tidak ditanggalkan. Masih melekat. Kalau Bu Bowo dulu pernah jadi majelis, artinya Bu Bowo masih melekat. Hidup sebagai seorang majelis. Pak Bowo meskipun sudah lereh, tapi masih melekat. Nantinya jabatan itu, teladan iman itu, meskipun sudah jadi jemaat, tapi ia tampil menjadi seorang yang mampu menjadi contoh iman, contoh spiritual, contoh hidup beriman di tengah jemaat. Maka nanti ketika Pak Bowo dipanggil kembali, maka di sana disebutkan diteguhkan. Jadi sebenarnya yang diangkat ini Pak Yanto ini sudah malang melintang bertahun-tahun ya Pak Yanto ya, jadi majelis. Maka hari ini diteguhkan kembali karena memang jabatan penatua dan diaken ini nggak terbatas. Besok lereh, besok diangkat lagi, diteguhkan kembali, dilerehkan lagi, jadi jemaat, dipanggil lagi, diteguhkan kembali. Seterusnya, nggak ada batasan umur. Sampai sekarang Takdir Talak nggak pernah mengatur jabatan penatua hanya boleh usia 55 tahun. Jabatan penatua hanya boleh usia 60 tahun. Nggak ada. Yang ada itu jabatan pendeta. Itu sebabnya jabatan ini tak terbatas. Melekat terus dalam kehidupan kita keseharian. Jabatan itu terus akan menjadi sebuah tampilan dalam kehidupan bersama. Maka menjadi penatua berarti ada tugas yang harus panjenengan kerjakan terus tegak lurus dan menjalankan ajaran gereja. Jadi kalau sudah jadi penatua sudah nggak perlu ragu-ragu. Kalau nanti lihat siapa ya, lihat ada yang nggak pernah ke gereja ya, malas-malesan ya dibilangi, ayo ning gereja dino Minggu. Itu tugas seorang penatua, menegakkan ajaran tegak lurus, menjalankan pemerintahan gerejawi dengan sebaik-baiknya. Juga dengan diaken tugas utamanya yang melayani, pelayanan kasih. Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan, sebesar itulah cinta saudara kepada jemaat dan masyarakat. Jadi cintai mereka, kasih mereka, datangi, kunjungi mereka yang sakit, yang lemah, yang kekurangan, doakan. Jangan diabaikan, jangan dilupakan. Inilah tugas utama kita sebagai majelis gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kepada apa yang menjadi tema kita. Berapa lama lagi Tuhan? Bukan persoalan waktu. Tetapi seberapa besar iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Apa yang kita percayai sekarang ini, bila persoalan belum selesai, sakit masih ada, dan orang fasik makin banyak, apakah Anda tetap dalam keyakinan saudara, mau terbawa arus atau tetap setia? Atau kita memilih, ini sudah nasib saya, atau Tuhan kekuatan dan masa depanku? Pilihan Anda.
adalah buah keyakinan Anda. Itu sangat menentukan. Kalau Anda bilang, ini nasib saya, seterusnya itu menjadi nasib saudara. Tapi bila kita berkata, Tuhan kekuatanku, masa depanku, maka di sana ada harapan, ada kekuatan, di sana ada ketenangan dalam kita menjalani kehidupan. Amin. Kita teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti ada pengumpulan persembahan mingguan, dana abadi, persembahan bulanan, dan persembahan perjamuan kudus akan kita aturkan terlebih dahulu. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Hitung Jemaat 393. Thank you.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman Kristen kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita naikkan pujian KJ 37. Mari jemaat kita tunduk dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, yang dalam Anak-Mu telah memulihkan kami oleh pengorbanannya di kayu salib, yang kami rayakan dalam ibadah perjamuan kudus ini. Kepadamu ya Bapa kami persembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan pula dengan roti dan anggur yang hidup, yaitu tubuh dan darah Tuhan kami yang sudah dimuliakan itu. Dan supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Tuhanlah yang hidup di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah dari rasa kebencian dan dengki yang dapat menyebabkan kami hidup dalam keterpisahan. Ajarlah kami agar selalu hidup bersekutu dengan sesama kami di dalam kasih persaudaraan sebagai anak-anak dari satu Bapa. Ya Tuhan yang mengendaki supaya semuanya menjadi satu, sebagaimana dengan tanda-tanda perjamuan kudus yang sekarang ini terkumpul menjadi satu di atas meja perjamuan ini. Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang sekarang ini masih tersebar di seluruh muka bumi ini di dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah agar dengan kesetiaan dan sukacita kami meneruskan pula sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain dalam pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kami, sehingga Ia datang kembali. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Supaya kita dibirakan dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah kiranya hari kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman tidak mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia. Roti yang kami pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah, menjadi peringatan akan Dia.
Tuhan yang belum terlayani. Roti bersama. Roti yang kami bicarakan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Marilah semuanya dikasih Tuhan bersama-sama kita angkat roti perjamuan ini dan marilah bersama-sama kita menerima tubuh Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanlah. Campuran minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Ambillah, minumlah kamu sekalian. Menjadi peringatan akan Kristus. Adakah jemaat yang belum terlayani anggur perjamuan? Campuran minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu semua menjadi peringatan akan aku.
Marilah semuanya kasih Tuhan kita angkat di cawan perjamuan ini. Marilah bersama-sama kita menerima darah Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Minumlah. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita sambut nyanyian itu Tuhan 120. Dengan penuh syukur dan sukacita, marilah kita memuji Tuhan yang Maha Murah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari bersama-sama kita naikkan doa syukur dan sapaan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur atas kemenangannya yang meluputkan kami dari cengkeraman dosa dan maut. Teguhkanlah iman percaya kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh sukacita, serta memuji nama-Mu di dunia ini. Dengarkan doa kami yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan kuasa dan kemuliaan sebagai Raja semesta alam. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati bangsa yang kami cintai ini. Tuhan senantiasa menolong para pemimpin bangsa kami dalam menjalankan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya demi untuk kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu dalam tahap renovasi. Kiranya Tuhan hadir menolong panitia, majelis, dan jemaat yang bersama-sama ingin mewujudkan gedung gereja yang baru. Tuhan, Engkau yang penuh kuasa, Engkau yang akan menyediakan berkat-Mu untuk keberlangsungan pembangunan ini. Tolong kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Majelis GKJ Karanganyar yang telah memperbolehkan kami untuk beribadah di gedung gerejanya.
Tuhan memberkati majelis dan jemaat GKJ Karanganyar di dalam menjalankan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah kehidupan. Kiranya penyertaan dan kasih Tuhan selalu ada untuk mereka, dan mereka boleh menikmati segala kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk orang tua kami yang sudah sepuh, lanjut usia, dan kepada mereka yang tidak bisa bersama dengan kami. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah dan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Subarjo, Ibu Rustiman. Kami berdoa untuk Bapak Kasimin, Bapak Pirno Wibowo. Kami berdoa untuk Ibu Subarjo dan Ibu Puji. Demikian pula anak kami Lala. Tuhan, Engkau yang akan memberi kesembuhan, kekuatan, penghiburan yang baru tiap hari. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka, justru kuasa-Mu akan Engkau makin nyatakan. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan ini kami juga boleh berdoa untuk anak cucu kami yang sekolah, yang masih harus belajar dari tingkat paling bawah sampai perguruan tinggi. Beri mereka hikmat dan kepandaian, supaya mereka mampu menjadi bintang yang bersinar di kelas, di tempat mereka belajar, dan dimanapun mereka berada. Mereka yang bekerja, mencari jodoh, mencari pekerjaan dimanapun, Tuhan juga memberkati anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pekerjaan, usaha apapun yang kami kerjakan, Engkau ada untuk kami, memberkati, sehingga semuanya boleh menjadi sarana kecukupan kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan puji-pujian dari paduan suara serafim.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan pelihara firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu, nasihati dan yakinlah semua orang dalam segala kewajiban. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di dalam sakramenen perjamuan kudus yang berjalan saat ini. Tuhan, terima kasih firman-Mu, mampukan kami Tuhan untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tidak lupa kami juga mohon ampun apabila ada dosa serta kesalahan yang kami lakukan di dalam ibadah pada hari. Apabila sebentar lagi kami akan pamit undur dari tempat ibadah ini, kiranya Engkau berkenan tuntun sehingga kami sampai di tempat kami masing-masing dengan selamat. Di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan amin. Selamat datang kembali.
Oh iya, ini itu laptopnya sudah, Mas Adi. Takon makan orang beni. Apa? Takon era acara melu orang pakai. Oh iya, makasih. Foto ini juga. Ini 2, 3, 4, 5.